Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Yulita, NIM 19016094. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sastra angkatan 2000-an. Yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang sejarah lahir dan perkembangan sastra angkatan 2000-an. Latar belakang atas sejarah lahirnya sastra angkatan 2000-an ini adalah karena tidak berhasilnya dikukuhkan sastra angkatan 90-an. Karena sastra angkatan 90-an itu tidak memiliki juru bicara. Jadi salah seorang tokoh yang bernama Korrie Layun Ramban berinisiatif untuk membuat atau membentuk sastra angkatan 2000-an pada tahun 2002. Dia juga menulis sebuah buku tentang sastra angkatan 2000-an yang memuat lebih dari 100 nama sastrawan angkatan 2000-an. Pada angkatan 2000-an ini banyak muncul pengarang wanita yang menulis tentang pemikiran tajam dan bebas dengan ungkapan perasaan. Bahkan mereka menampilkan nuansa-nuansa erotik, hal-hal yang berbau sensual bahkan seksual. Salah satu karya yang berani menampilkan ciri khas yang berbeda adalah novel yang ditulis oleh Ayu Utami yang berjudul Saman. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah tentang perkembangan puisi dan prosa mutakhir Indonesia pada angkatan 2000-an. Yang pertama adalah perkembangan puisi mutakhir Indonesia pada angkatan 2000-an. Perkembangan puisi mutakhir Indonesia pada angkatan 2000-an ini menampilkan gejala-gejala yang menarik. Gejala yang dimaksud adalah adanya tanda-tanda bahwa puisi yang lahir pada angkatan ini merupakan buah dari proses kerja sastra kreatif yang lebih mantap dan lebih matang, baik dari segi spiritual maupun pengucapan kepenyairannya serta wawasan estetika dan bagaimana menafsirkan kehidupan di sekitar kita. Tema-tema yang diangkat dalam puisi mutakhir Indonesia ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tema yang mengandung humanisme. Yang kedua adalah tentang kebijakan sosial dan dampak negatif dari industrialisasi. Yang ketiga adalah tentang kritik sosial terhadap para penguasa yang melakukan penyelewengan dan penyimpangan. Selanjutnya adalah tema yang diangkat menampilkan kehidupan batin para religius. Selanjutnya adalah yang akan saya bahas adalah tentang perkembangan prosa mutakhir Indonesia. Seiring dengan perkembangan puisi, perkembangan prosa Indonesia juga mengalami perkembangan. Ciri-ciri prosa angkatan mutakhir ini adalah yang pertama adalah bersifat dinamis, artinya akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua adalah masyarakat sentris, artinya bahan cerita diambil dari kehidupan sehari-hari para masyarakat. Drama yang muncul pada tahun ini banyak mengusung atau mengacu pada pra dan pasca terjadinya pergantian kekuasaan. Isu-isu tentang kebebasan, hilangnya identitas bangsa, pudarnya lokalitas, serta isu-isu gender mendominasi topik yang menjadi tema drama. Secara umum, ciri-ciri drama mutakhir adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dari segi unsur estetik. 1. Unsur eksperimental hampir ada di setiap naskah, realis maupun surrealis. Yang kedua adalah penyampaian makna bersifat simbolik dan menggunakan teknologi. Yang ketiga adalah pencampuran nilai estetik dari periode-periode sebelumnya. Yang keempat, monolog menjadi pilihan yang cukup kuat. Selanjutnya adalah unsur ekstra estetik. Yang pertama, menggunakan kemajuan teknologi. Yang kedua adalah mengusung tentang ironi diri sendiri. Yang ketiga adalah mencuat isu-isu global. Materi selanjutnya adalah tentang kelebihan dan kekurangan dari sastra angkatan 2000-an. Yang pertama adalah kelebihan dari sastra angkatan 2000-an. 1. Penggunaan tema yang beragam. 2. Kekuatan narasi yang lancar dan mengalir. 3. Banyak muncul sastra yang membangun jiwa. Yang keempat adalah kejadian menarik dan inspirasi banyak digunakan oleh para pengarang dalam melukiskan karyanya. Yang kedua adalah tentang kekurangan dari sastra angkatan 2000-an. Yang pertama, banyak muncul sastra perkalaminan yang cenderung merusak moral bangsa. Yang kedua adalah adanya lapisan sastrawan muda dengan ekspresinya yang menggebu-gebu, berkata dengan secara terbuka, bebas, dan tidak terlalu memperhatikan nilai moral yang berkembang di masyarakat. Sastrawan dan karya sastra yang ada pada angkatan 2000-an. Yang pertama adalah Ahmad Fuadi dengan karya Negeri Lima Menara, Ranah Tiga Warna, Andrea Hirata, Laskar Pelangi, dan sebagainya. Yang kedua adalah Dewi Lestari dengan karya Supernova 1, Kesatria, Putera, dan Bintang Jatuh. Yang kedua, Supernova 2 dengan karya Akar tahun 2002.
Yang ketiga adalah supernova 3, petir. Yang keempat adalah supernova 4, partikel. Selanjutnya Habibur Rahman El-Zirazi. Karyanya adalah ayat-ayat cinta, Di atas Sejadah Cinta, ketiga Cinta Berbuah Surga, Pudrnya Pesona Cleopatra. Yang kelima adalah Ketika Cinta Bertasbih 1, yang keenam adalah Ketika Cinta Bertasbih 2.